Sudah setengah 8. Ini hari Minggu. Wah, seneng banget kakak. Kita ketemu lagi adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Dahsyat? Yes, yes, yes. Wah, semuanya senang? Wah, senang sekali mendengarnya. Siapa yang hari ini sudah minum susu? Hebat. Siapa yang sudah sarapan? Ih, bagus, sudah sarapan juga. Nah, kalau gitu, karena sudah setengah 8, siapa yang sudah berpakaian gereja? Sudah berpakaian rapi dan siap memuji Tuhan? Yes, senang sekali. Ternyata semua adik-adik kakak sudah siap untuk memulai ibadah. Adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan siapkan persembahan kita. Kita mau memulai ibadah kita. Nah, sudah dengarkan? Itu tanda lonceng gereja. Adik-adik sekolah minggu di rumah, sekarang kita mau ngangkat satu buah lagu dari buku ND Sekolah Minggu, judulnya Lonceng Gereja. Kakak Dana, mari mainkan musiknya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh mama atau papa.
bernyanyi satu buah lagu, mari kita bersukaria. Dan kakak dibantu dengan Abang David. Ya, Abang David Sinaga ini dulunya sekolah minggu kita, tapi sekarang sudah remaja. Jadi, yuk sama-sama kita bernyanyi ya. Silakan makin berdiri, kakak Danang silakan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita ingat sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. haleluya, Tepuk tangan warga berseri. hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu walau hanya di rumah saja. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kesehatan kepada kami semua, teman-teman kami dimanapun berada, sehingga kami dapat beribadah kembali di rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk papa, mama, abang, kakak, dan adik. Dan Tuhan, sebentar kami mau bernyanyi, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami dimanapun berada, juga Tuhan yang memberkati abang dan kakak guru sekolah minggu, juga Amang dan Inang pendeta. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi lebih semangat. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat pada minggu hari ini yang terambil dari titah kelima. Kita bacakan ya adik-adik. Titah kelima isinya adalah, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan ini. Amin. Kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari buku ND nomor 248 ayat 1 dan ayat 5. Saleleng hoditano patibon maroha paingot-ingot matotong nidot nide
Kristel pada minggu ini terambil dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu dan keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita mau bernyanyi dari buku ND 769, Tuhan bebaskan lepas dirimu. Adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi, apa mau sapa ya? Apa kabarnya adik-adik?
Ya, Bang kali ini mau memberikan info tentang pengumuman. Adik-adik dengar ya. Coba rapin dulu rambutnya biar telinganya bisa mendengar dengan baik dan duduk dengan sikap yang siap untuk mendengarkan. Kita semua sama-sama ya. Pengumuman yang pertama. Karena masa pandemi COVID-19 ini kita masih menerapkan PHBS. Apa ya itu ya PHBS? Ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Apa aja ya? Yang pertama, kita harus rajin untuk mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Lalu kita tetap di rumah aja, jangan keluar rumah kecuali untuk keadaan yang sangat darurat dan perlu. Kalaupun kita harus keluar rumah, kita harus pakai masker, oke? Lalu kita juga harus tetap rajin untuk berolahraga. Kita bisa melakukan senam kecil-kecilan gitu loh, ya, supaya badan kita tetap sehat dan bugar. Selanjutnya, kita juga harus makan makanan yang bergizi, 4 sehat dan 5 sempurna. Berikutnya, kita juga harus tetap rajin untuk berdoa dan kita juga harus rajin untuk membaca Alkitab. Selanjutnya, Abang Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus. Kita sama-sama ucapkan ya untuk teman-teman kita ya. Selamat ulang tahun teman-teman. Semoga sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kita mau lihat total persembahan. Abang Kakak Guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih untuk adik-adik orang tua kami yang sudah rajin untuk mengumpulkan persembahan. Kita lihat yuk laporan persembahannya. Total persembahan sekolah minggu dari tanggal 22 Maret sampai 26 Juli adalah Rp4.910.500 dari 33 keluarga. Untuk adik-adik atau orang tua kami yang mau memberikan persembahan bisa diberikan kepada sintua WIK masing-masing atau bisa langsung ke gereja atau bisa juga transfer ke rekening gereja ke Bank BNI dengan nomor rekening 0969259088 atas nama Sindak Roy Simaremare. Berikutnya, adik-adik siapa di sini sudah mengerjakan kreativitas? Ya, pasti semuanya udah pada kerjain kreativitasnya. Jangan lupa kreativitasnya kalau sudah selesai dikerjakan difoto atau dibuat video. Lalu minta papa mama untuk share hasil karya kreativitas adik-adik sekalian ke grup WhatsApp orang tua sekolah minggu atau ke Instagram sekolah minggu atau ke Facebook sekolah minggu. Oke, ditunggu ya adik-adik. Selanjutnya, saat ini gereja kita sedang dibangun, sedang direnovasi besar-besaran. Berikut gambar-gambarnya. Kita doakan bersama-sama supaya pembangunan gereja ini bisa berjalan dengan lancar. Nanti setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, kita bisa sama-sama lagi beribadah, bernyanyi, berkumpul di gereja dengan gedung yang baru. Kita doakan bersama ya. Selanjutnya, dari seksi Litbang akan membuat madingnya mading online loh. Jadi untuk adik-adik yang bisa membuat cerita pendek atau puisi atau kreativitas macam-macam, boleh tuh dikumpulkan. Nanti setelah pengumuman dari abang, kita dengarkan ya pengumuman dari kakak dari seksi Litbang. Oke, itu aja dari abang. Sekali lagi, shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Aku Anak Terang, pakai gerakan ya.
Yuk, sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memanggilku. Aku anak terang, aku membawa damai. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana aku pergi. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Oke, kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau cek dulu nih, siapa sudah pegang Alkitab? Banyak ya yang sudah pegang Alkitabnya. Nah, sebenarnya kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dari pagi hingga hari ini. Tuhan, terima kasih Kau telah bangunkan kami melalui orang tua kami. Tuhan, terima kasih sudah memberikan Mama dan Papa yang setia merawat kami hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati agar kami tidak bercanda, tidak iseng, dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita sudah lipat tangan tadi, sudah berdoa. Sekarang kakak mau bercerita tentang di kitab Efesus 5. Kakak mau tanya nih sebelumnya, kitab Efesus itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Apa? Ya, betul sekali. Efesus ada di perjanjian baru. Nah, yuk kita buka Alkitab kita, Efesus 5. Ayat 8 sampai 10. Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Kakak bacakan ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau tanya, tadi pembacaan firman Tuhannya itu tentang apa? Iya, betul sekali, tentang hidup sebagai anak-anak terang. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, penciptaan Tuhan itu ada berapa ya yang sudah dilakukan Tuhan? Ada berapa? Iya, betul. Pertama, itu penciptaannya hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah itu Allah menciptakan cakrawala. Seperti ini nih gambarnya adik-adik, cakrawala. Yang ketiga, Allah menciptakan daratan, tumbuh-tumbuhan, dan lautan. Wah, banyak ya yang diciptakan Tuhan. Itu baru hari ketiga. Hari keempat, Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan benda-benda penerang, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Setelah itu, penciptaan kelima, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang ada di dalam laut. Nih,
Coba di sini ada banyak banget kan yang diciptakan Tuhan, ikan-ikan, terus banyak banget. Dan penciptaan yang keenam, Allah menciptakan binatang-binatang melata, binatang ternak, dan manusia. Dan yang terakhir, kita harus yang namanya bersyukur. Udah Tuhan ciptakan semuanya itu, kita harus bersyukur, yang dinamakan sebagai hari Sabat. Nah, hari Sabat itu kita harus ngapain sih adik-adik? Kita bersyukur sama Tuhan, datang ke gereja. Nah, karena situasi sekarang ini lagi corona atau covid, jadi adik-adik tetap bisa beribadah di rumah dan mengikuti ibadah online seperti ini adik-adik. Jadi jangan bersedih walaupun tidak bisa beribadah di gereja. Nah, dari penciptaan ini Tuhan suruh kita untuk seperti apa jadi anak terangnya? Pertama, kita yang tadi lagunya tadi, terang di rumah. Berarti kalau di rumah kita harus ngapain? Harus bantu mama papa. Yang punya tanaman harus diapain dong tanamannya? Harus disiram karena tanaman tadi sudah Tuhan ciptakan. Terus kalau terang di sekolah, kalau di sekolah kita harus ngapain? Harus taat sama peraturan yang ada di sekolah. Contohnya kalau upacara kita harus rapi ya. Rapinya itu pakai topi, pakai dasi, bajunya harus rapi seperti itu. Nah, terus terang di sekolah juga kita harus taat. Kalau buang sampah harus pada tempatnya. Siapa di sini yang masih buang sampah sembarangan? Contohnya kayak misalnya habis makan permen karetnya dibuang ke kursi, itu nggak baik ya adik-adik, karena nanti kalau misalnya bungkus permen karetnya itu dibuang ke kursi, kalau ada teman-teman yang duduk nanti bajunya langsung kotor, mereka bakal sedih ya kan adik-adik. Nah, setelah terang di rumah, terang di sekolah, terang apa lagi? Terang di gereja. Nah, terang di gereja itu seperti apa ya? Yang pertama, kita harus aktif mendengarkan perintah dari kakak guru sekolah minggu, seperti mendengarkan firman Tuhan, terus aktif dalam kegiatan sekolah minggu. Contohnya kalau ada pesta sekolah minggu kita ikutan latihan, ada Natalan kita ikutan latihan. Kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih yang paling sederhana, mungkin adik-adik suka lupa, termasuk kakak juga ya, suka lupa kadang-kadang. Contohnya nih pagi-pagi, ada nggak sih di sini yang lupa untuk berdoa sama Tuhan? Masih banyak dong yang lupa untuk berdoa sama Tuhan. Padahal pagi-pagi itu waktunya Tuhan juga berdoa buat adik-adik. Dia subuh-subuh sudah bangunin adik-adik melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, kan kita pagi-pagi berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan tadi malam. Sudah membangunkan aku pagi ini untuk memulai aktivitas. Tuhan bantu kami ya Tuhan untuk memulai aktivitas. Nah, itu contoh doa pagi-pagi. Kalau malam-malam kita harus berdoa lagi nggak? Iya, harus berdoa lagi sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kita cerita lagi sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah temanin aku dari pagi hingga malam kami mau tidur. Tuhan, sebentar lagi kami mau tidur, kiranya aku dapat mimpi yang indah ya Tuhan. Seperti itu berdoanya. Nah, banyak contoh-contoh doa pagi dan doa malam-malam sebelum tidur. Nah, kita berdoa setiap hari, setiap kapan aja sih kalau boleh tahu adik-adik, kakak mau tanya. Ya, betul, doa mau makan,
mau pergi kemanapun kita harus berdoa. Berdoa itu supaya apa? Cara kita bersyukur sama Tuhan, cara kita menjadi anak Tuhan yaitu dengan cara kita berdoa. Aku anak terang. Sekarang kakak mau kasih aplikasi lagi nih untuk anak-anak kelas batita sama balita. Contoh anak terangnya seperti apa? Ayo. Nah, contohnya itu seperti kita adik-adik kelas batita dan balita, kita harus murah senyum. Terus kalau ada opung, ada tulang, ada nantulang datang ke rumah kita, kita harus salam. Salam, beri salam atau salim gitu ya. Terus yang ketiga, adik-adik itu harus tidak boleh yang namanya cengeng. Seperti apa sih cengeng? Nangisnya berlebihan, minta sesuatu nangisnya berlebihan gitu. Nah itu Tuhan tidak suka. Kalau seperti itu berarti adik-adik bukan anak terang ya. Nah terus contoh dari anak terang untuk kelas kecil yaitu adik-adik siapa di sini yang suka tolong menolong? Tolong menolongnya itu seperti kalau ada teman-teman adik-adik yang jatuh kita harus ngapain? Harus ditolong. Seperti itu, tidak diketawain ya. Kalau diketawain mereka makin sedih, makin nangis gitu ya. Jadi kalau ada yang jatuh bukan diketawain tapi harus ditolong. Nah setelah itu untuk kelas sedang dan kelas besar, siapa di sini masih suka berbohong? Apa? Berbohong? Iya. Siapa di sini pasti adik-adik sekolah minggu di sini atau mungkin pernah, tapi mulai saat ini kita nggak boleh yang namanya berbohong, karena berbohong itu sangat-sangat tidak dibolehkan dan itu sangat merugikan. Contohnya kalau adik-adik lagi lapar, terus adik-adik bilang sama teman-teman atau bilang sama mama papa, aku hari ini udah kenyang, padahal perut adik-adik udah pengen makan, tapi adik-adik bilang nanti aja deh, nanti akhirnya timbulnya dari adik-adik tidak berkata jujur, adik-adik jadinya apa? Jadinya adik-adik bakal merasakan sakit perut gitu. Jadi kalau mengatakan sesuatu harus jujur ya, jangan berbohong karena anak Tuhan itu tidak ada yang berbohong. Siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan? Ya, kita harus mau berkata jujur, tolong menolong, dan murah senyum. Nah, seperti itu ya menjadi anak terang. Nah, tadi kan Kakak Reni kasih tahu tentang contoh-contoh sebagai anak-anak terang. Nah, contoh itu adalah yang tidak perlu dilakukan adik-adik, seperti adik-adik nggak boleh berbohong. Yang berbohong itu contohnya apa? Seperti yang tadi sakit perut tadi. Kalau sakit perut tadi itu adik-adik tidak mencontohkan sebagai anak terang. Adik-adik malah tidak baik seperti itu ya. Nah, terus yang tidak tolong menolong tadi malah diketawain teman-temannya itu tidak menunjukkan kalau adik-adik itu anak terang. Nah, selanjutnya tadi kalau ketemu orang kita nggak senyum, kita adik-adik kelas batita dan balita harus tetap senyum ya, walaupun dimanapun kita berada kita harus senyum ya. Senyum itu sebagai anak terang. Kalau cemberut-cemberut gitu bukan anak terang, oke? Dan nah sekarang kakak mau bikin kreativitasnya dalam bentuk nyanyian. Nah kakak undang adik-adik untuk direkam nanti sama mama papa nyanyi lagu Aku Anak Terang. Dan segitu aja firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik semua bisa menjadi anak-anak terang mulai saat ini, tidak cengeng, terus murah senyum, dan berkata jujur. Oke? Kita bersatu dalam doa untuk menutupi firman Tuhan hari ini. Ayat istimewa kita minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita bacakan sekali lagi adik-adik, ayat ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tuhan
kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak terang, seperti mau berkata jujur, mau menolong, murah senyum, dan mau berbagi. Tuhan, ajari kami supaya kami bisa menjadi anak-anak terang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna kami serahkan dalam tangan-Mu yang suci. Amin. Mari adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Nang marsi nondang oluku di igil Jesusi, manang di dia pea totong hui ngoti, tiur marsi nondang idoni igil ni Jesus, totong marsi nondang manondang doa tutup. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas tentang kasih. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas berwarna, gunting, lem, dan spidol atau pulpen. Cara membuatnya, pertama, bentuk hati dari kertas dengan ukuran yang besar. Setelah itu, kita tuliskan kasih itu. Yang kedua, bentuk hati dari kertas dengan ukuran yang kecil. Nah, pada kertas yang berukuran kecil, bisa diisi menurut adik-adik kasih itu apa ya? Jika sudah diisi, tempelkan kertas yang berukuran kecil pada pinggir-pinggir kertas berbentuk hati yang besar. Dan selesai deh. Got you are higher than any other. I got his healer.
awesome in power, our God, oh our God, yeah. Untuk hasil karya adik-adik, boleh di-post di Instagram dan tag IG Sekolah Minggu atau share di grup WhatsApp Sekolah Minggu ya. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sedih? Tidak usah. Kenapa? Karena kita masih bertemu lagi di ibadah online minggu depan. Nah, kakak mau ingatkan adik-adik, kalau masih ada abang kita, kakak kita, adik kita di usia sekolah minggu yang belum ikutan ibadah online sekolah minggu, kasih tahu ya, ajak agar mereka bisa sama-sama sekolah minggu bersama kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengirimkan kreativitas yang diarahkan oleh kakak guru sekolah minggu untuk adik-adik buat. Minta tolong mama dan papa kirimkan ke WhatsApp sekolah minggu ataupun Instagram sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.